Nama saya Elia, saya stokis B1438 Cikarang. Saya memulai bisnis NASA itu dari tahun 2016. Di bulan Januari disponsori oleh Mas Aditya Rizky Nugroho. Dan upline saya yaitu adalah Mas Rohidin, semuanya dari Banjarnegara. Dan saya ucapkan terima kasih buat Mas Aditya Rizky Nugroho yang sudah memperkenalkan saya di bisnis NASA. Buat Mas Rohidin selaku upline saya yang luar biasa. Buat Mas Agus juga saya ucapkan terima kasih karena sangat-sangat membantu saya ketika waktu saya seminar di Purwokerto dan sangat-sangat memotivasi saya untuk sukses di bisnis NASA. Jadi saya mengawali bisnis NASA 2016. Awalnya saya hanya pemakaian produk NCX saja dan akhirnya ditawari bisnis juga sama Mas Adit karena beliau bilang luar biasa sekali kalau misalkan Mbak Elia mau menjalani bisnis NASA. Dulu sebelum menjalani bisnis NASA, saya itu pernah menjalani MLM lain. Contohnya ya beberapa banyak MLM yang saya jalani ternyata bukannya untung tapi kebanyakan rugi karena orang taunya hutang. Dan akhirnya saya coba juga untuk karena saya sebelum memulai bisnis NASA saya juga seorang mahasiswa juga, saya kuliah juga di pendidikan juga, bagian pendidikan juga, jadi saya seorang guru. Dan saya memulai bisnis NASA itu waktu itu 2016 dan posisi saya juga masih menjadi seorang guru di salah satu sekolah SD dan STM. Dan akhirnya ketika saya merasakan keuntungan di bisnis NASA, ternyata memang sangat luar biasa. Karena apa? Gaji seorang guru honorer di sini itu hanya 250.000 per bulan. Dan itu pun setiap gajiannya itu atau bayarannya itu nggak setiap bulan, kadang 5 bulan sekali, bahkan bisa sampai 9 bulan sekali. Dan di posisi itu saya sering meninggalkan anak saya karena apa? Menjadi seorang guru itu pergi pagi pulang siang. Setiap saya berangkat ngajar itu anak belum bangun, suami sudah bekerja. Akhirnya anak itu saya tinggalkan saya titipkan kepada asisten rumah tangga dan tidak terawat. Akhirnya anak saya pun sering masuk ke rumah sakit dan di situ saya mulai fokus di bisnis NASA. Karena apa? Bisnis NASA itu sangat luar biasa bagi saya. Akhirnya ketika saya merasakan keuntungan di bisnis NASA, saya coba terjun di offline dan sampai saya menangis ketika saya memulai perumahan. Itu salah satu suami yang punya rumah itu nggak senang istrinya di prospek, padahal saya itu tidak memaksakan suami istrinya itu untuk ikut di bisnis NASA. Saya hanya memperkenalkan istrinya itu untuk bagaimana caranya menjadi seorang istri walaupun di rumah tapi punya penghasilan, tapi suami tidak senang. Akhirnya saya disiram dengan air dan di situ saya tidak marah karena bagi saya itu adalah sebuah perjuangan dan suatu saat nanti akan menjadi cerita ketika saya sukses nanti. Dan akhirnya di situ mulai saya lebih semangat lagi. Saya sering konsultasi sama Mas Adit juga dan Mas Adit mengarahkan saya, Mbak Elia coba mengikuti seminar yang ada di NASA. Dan akhirnya pertama saya mengikuti seminar yang ada di NASA itu seminar kesehatan. Itu adanya di Tangerang. Waktu itu Pak Bahar dan pertama saya ketemu itu sama Mas Agus. Karena Mas Adit itu tidak bisa hadir dan ada halangan, jadi saya bertemu sama Mas Agus dan di situ sangat-sangat ilmunya luar biasa sekali. Karena apa? Saya melihat orang yang sukses di NASA itu bukan dinilai dari orang yang pintar atau dinilai dari orang yang keadaannya itu keuangannya itu di atas atau orang kaya. Tapi saya menilai orang yang sukses di NASA itu kebanyakan orang yang memulai dari bisnis dari nol. Dan akhirnya pulang dari seminar itu pun saya langsung praktekkan ilmu-ilmunya. Saya terus closing member karena Mas Adit mengajarkan saya fokus di bisnis. Tapi kurang lebih itu 7 bulan saya nggak fokus di bisnisnya karena saya fokusnya di jualan. Makanya saya mencapai peringkat manajer itu 8 bulan. Saya gabung di NASA bulan Januari. Bulan Agustus kalau nggak salah saya baru naik peringkat manajer. Jadi jangan pernah mengikuti jejak saya yang salah ya. Karena apa? Fokus jualan itu capek.
karena jualan ada pasang surutnya. Ketika kita jualan kita mendapatkan uang, tetapi ketika kita kita tidak jualan kita nggak akan dapat uang. Jadi jangan mau seperti seorang dokter, praktek dapat uang, nggak praktek dia nggak dapat uang. Jadi seperti itu. Dan akhirnya setelah 8 bulan di NASA saya mencapai peringkat manajer. Saya terus diarahkan sama Mas Adit di situ, padahal saya masih jualan apa saja ya. Contohnya saya jualan seblak, saya jualan sosis bakar, saya jualan yang lainnya, tapi saya sudah resign menjadi seorang guru. Dan Mas Adit bilang, kamu jualan seblak, kamu jualan sosis bakar, besok saya yakin usaha kamu bangkrut. Nah, kalau saya memikirkan sakit hati, pasti saya sakit hati. Karena apa? Usaha saya dibilang bakalan bangkrut. Tapi saya ambil sisi positifnya. Ternyata ketika saya menutup usaha saya fokus di NASA, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dari manajer ke silver manager saya hanya 1 bulan. Dari silver manager ke gold manager kurang lebih saya 2 bulan. Dan harusnya di 2017 di bulan Februari saya sudah stokis, tapi saya menunda karena satu, saya waktu itu tidak memahami yang namanya hitungan VV. Dan kedua, saya memulai bisnis NASA benar-benar sendiri tanpa dibantu oleh suami, karena suami itu fokus di pekerjaannya dan saya fokus di bisnis saya. Dan akhirnya Mas Adit bilang, coba Mbak Elia ngomong sama suami, kali suami mau membantu untuk ikut tes menjadi seorang stokis. Akhirnya pas saya ngomong pelan-pelan sama suami itu malah bilang, apa benar nanti akan mendapatkan hasil 10 juta per bulan. Kalau memang benar hasilnya 10 juta per bulan, saya mau membantu kamu untuk tes menjadi seorang stokis. Ya di situ saya bilang iya, katanya hasilnya 10 juta per bulan, saya bilang kayak gitu kan. Dan akhirnya suami mau bantu saya tes. Alhamdulillah juga hasil dari bisnis NASA sangat luar biasa bagi saya ya. Karena apa? Saya bisa merubah kehidupan saya bisa lebih baik lagi. Yang tadinya saya hanya seorang guru honorer yang sebulan cuma 250, itu pun gak jelas, gajinya itu gak tepat per bulannya. Dan saya juga yang jualan di MLM lain itu selalu rugi karena orang taunya hutang. Ketika saya fokus di NASA 10 bulan saya fokus di NASA, impian saya terchecklist yaitu 1 mobil Honda Brio. Jadi sangat-sangat luar biasa buat saya di usia waktu itu, kalau nggak salah usia saya itu baru 21 tahun. Sekarang saya di NASA itu dari 2016, sekarang udah 2020, itu sudah mau 5 tahun saya di NASA. Dan banyak sekali impian yang saya sudah checklist dari hasil NASA. Dan saya sangat terima kasih buat PT Natural Nusantara yang sangat luar biasa, bisa sangat-sangat luar biasa membuat kehidupan saya lebih baik lagi. Dan bisa merubah yang tadinya saya benar-benar banyak dihina oleh saudara, saya dijauhi oleh saudara karena hidup susah. Ternyata ketika sudah punya uang, orang banyak yang merangkul saya. Dulu jangankan buat beli baju, jangankan buat beli hal-hal yang lain, tetapi untuk makan aja susah. Ternyata pas saya fokus di NASA sangat luar biasa. Saya bisa mengajak orang tua saya liburan, saya bisa mengajak suami saya liburan walaupun dia harus izin kerja atau apapun gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang 100% suami mendukung saya di NASA, dan suami mau membantu saya di NASA sampai dia bilang saya rela untuk tidak bekerja agar bisa mengantarkan kamu kemanapun kalau tentang NASA. Itu sangat luar biasa sekali buat saya. Karena apa? NASA sangat merubah hidup saya, karena saya yakin nasib itu bisa dirubah, tapi takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berkecil hati ketika orang yang tidak suka sama kita itu merendahkan kita atau membicarakan kita yang negatif. Jangan pernah takut, karena impian yang kalian buat itu bukan terchecklist itu karena orang lain, tapi impian kalian itu bisa terchecklist karena kalian sendiri yang mau merubahnya, kalian sendiri yang mau berusaha dan tetap taat kepada aturan Allah juga. Karena apa? Allah lah yang membantu teman-teman untuk menchecklist impian. Dan alhamdulillah banget
sekarang itu udah mau 5 tahun saya di NASA, semakin banyak banget perubahan yang saya dapatkan. Ini saya akan memperlihatkan waktu saya belum menjadi stokis. Ini mohon maaf kalau misalkan kameranya pecah ya, karena ini HP-nya juga udah hancur. Ini waktu saya belum menjadi stokis. Ini toko saya, toko fotokopi, dan alhamdulillah sekarang sudah tutup permanen karena saya lebih fokus di NASA. Ini saya maaf nggak pakai hijab. Ini packing NASA. Ini walaupun capek tapi saya semangat banget packing NASA karena hasilnya sangat luar biasa sekali. Ini waktu 3 Maret 2017 saya belum menjadi seorang. Juni 2017, Juni atau Juli, dan saya juga pernah mengikuti acara KDI Plus yang ada di Purwokerto sebagai peserta juga. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mengikuti KDI Plus, segera ikut KDI Plus nanti kalau sudah tidak ada COVID. Karena apa? KDI Plus itu sangat luar biasa ilmunya. Tidak akan nyesel mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan jutaan karena ilmunya sangat luar biasa. Kenapa ilmunya sangat luar biasa? Karena yang memberikan ilmu kepada teman-teman di KDI Plus atau pemateri itu tidak dibayar 1.000 pun. Itu tidak ada bayarannya. Bahkan saya merasakan menjadi panitia malah nombok. Mohon maaf. Karena apa? Karena memang kami ikhlas memberikan ilmu kepada distributor yang ingin sukses di NASA. Karena bagi kami sukses di bisnis itu tidak bisa sendiri. Kalau kami bisa sukses sendiri, mungkin bagi saya nggak, mungkin kalau saya mau sukses sendiri, saya nggak mau berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Mungkin kalau saya mau sukses sendiri, saya nggak bakalan mau mengadakan acara KDI Plus, acara One Day KDI dan atau home sharing. Saya mungkin nggak bakal mengadakan itu. Tapi karena saya ingin sukses bersama tim. Karena apa? Tim itu bagaikan nadi saya. Kalau misalkan tim itu muntaber, tim itu semuanya hancur, ya nadi saya akan di NASA itu bukannya Superman tapi super tim. Kalau teman-teman ingin sukses di NASA, buatlah kenyamanan kepada tim. Karena apa? Kunci kesuksesan di bisnis NASA itu adalah sebuah kenyamanan kepada kita sebagai sponsor atau sebagai upline, maka mereka akan mudah diarahkan. Tapi kalau mereka tidak nyaman kepada sponsornya, tidak nyaman kepada upline-nya, atau ketika misalkan mereka itu belum gabung di NASA, dijanjikan kamu akan punya penghasilan 10 juta per bulan, dan ketika dia sudah yakin kamu tidak bimbing, sangat disayangkan, nggak akan ada hasil. Apalagi di bisnis NASA itu nggak ada bonus rekrutan. Jadi di bisnis NASA itu sangat luar biasa, karena di bisnis NASA itu siapa yang berjuang dia yang akan mendapatkan hasil. Jadi ketika misalkan seorang sponsor teman-teman itu santai, tidak mau membimbing, maka ketika teman-teman itu lebih melebar dan mendalam, yang sukses itu bukan sponsor atau bukan upline yang hanya santai-santai, tapi orang yang mau berjuang dan berusaha di NASA lah dia yang akan sukses. Jadi saya itu sangat-sangat sangat-sangat bangga kepada diri saya pribadi di usia sekarang 26 tahun, tapi saya bisa checklist impian saya, bisa menceklis impian ya, setidaknya walaupun cicilan saya bisa ngambil cicilan Honda Brio, dan alhamdulillah Oktober tahun ini bisa lunas 4 tahun di NASA dan 4 tahun pun lunas. Dan alhamdulillah saya juga bisa menceklis impian saya yang waktu itu saya ruangan stokis saya itu seperti ini. Ini ruangan stokis saya tahun 2017. Ini frontline saya. Ruangan stokis saya hanya mengandalkan ruang tamu saja. Ini saya hanya mengandalkan ruang tamu. Jadi rumah saya waktu itu nggak ada ruang tamunya karena apa? Untuk ruangan stokis. Dan akhirnya di tahun 2019 kalau nggak salah, saya bisa menceklis impian, ya 2019 saya bisa menceklis impian saya, yaitu mempunyai ruangan stokis di lantai 2. Itu semuanya real hasil NASA, karena bagi saya impian saya itu akan bisa terchecklist karena saya mau berusaha, dan dukungan dari para sponsor, para upline, dan dukungan juga dari orang tua
plus suami. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang sudah berkeluarga, ingin sukses di bisnis NASA, ikuti arahan sponsor, ikuti arahan upline, dan teruslah berbuat baik kepada suami, taat kepada aturan suami. Karena apa? Nggak ada suami yang menjerumuskan istrinya ke hal yang negatif. Karena suksesnya seorang istri ada pada doa dan ridho suami. Kalau misalkan kita sudah bertentangan kepada suami, maka jalan kesuksesan seorang istri pun akan terhambat. Jadi buat teman-teman semuanya, sukses di bisnis NASA itu sangat simpel, itu tergantung dari diri kita sendiri. Nasib itu bisa dirubah, tapi takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi teman-teman kalau mau merubah nasibnya agar lebih baik lagi di NASA, fokus kepada sistem yang sudah ada dan ikuti arahan sponsor dan upline, dan teman-teman itu harus aktif untuk konsultasi kepada sponsor dan upline, karena sponsor dan upline itu bagaikan orang tua kita di bisnis NASA. Sponsor dan upline itu adalah orang yang sangat berperan banyak di bisnis NASA. Karena tanpa adanya sponsor, kita gak akan mengenal bisnis NASA. Walaupun sponsor kita itu buruk, istilah kasarnya, mohon maaf, walaupun sponsor kita misalkan tidak mau membimbing kita, tapi biar bagaimanapun beliau adalah orang yang memperkenalkan kita di bisnis NASA. Jadi jangan pernah menganggap sponsor itu adalah negatif, tapi anggaplah sponsor itu adalah orang yang sangat luar biasa, yang sangat berjasa buat diri kita di NASA, istilahnya. Karena tanpa adanya sponsor, kita nggak akan bisa mengenal di bisnis NASA. Mungkin saya juga tanpa perkenalan saya sama Mas Adit di dunia maya atau di Facebook, saya juga nggak akan bisa menceklis impian saya seperti ini, bahkan secepat ini di usia yang istilahnya masih muda, karena usia saya masih 26 tahun. Dan alhamdulillah banget, impian saya satu persatu sudah terchecklist, dan itu semua berkat NASA. Dan yang tadinya saya menjadi seorang istri di tahun 2016 hanya mempunyai uang satu hari 50.000, karena suami menjatah saya satu hari 50.000 atau satu bulan 1.500.000. Buat saya itu sangat kurang sekali. Bukan saya tidak bersyukur, karena apa? Pengeluaran wanita itu lebih banyak. Contoh, wanita itu pengen shopping, wanita itu pengen beli make up, atau wanita itu pengen makan enak di luaran, atau pengen kumpul-kumpul sama teman, itu harus mengeluarkan uang. Apalagi untuk memberi kepada orang tua, pasti kan kita butuh uang. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 akhir sampai tahun 2020 sekarang, saya nggak pernah memaksakan suami untuk memberikan nafkah kepada saya. Suami tidak memberikan nafkah, bagi saya itu bukan permasalahan. Karena apa? Saya sudah mempunyai penghasilan sendiri, dan saya sudah bisa membantu suami ketika suami sekarang pekerjaannya lagi menurun. Bahkan penghasilannya juga, bukan saya merendahkan suami, bahkan penghasilannya juga lebih kecil atau lebih besaran saya. Tapi bagi saya uang istri adalah uang keluarga, jadi jangan berpikir seperti ini. Buat para wanita, ya, buat para wanita, ini masukan buat diri saya ketika jangan berpikir uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Tidak seperti itu. Uang suami, uang istri, uang istri, uang bersama. Karena apa? Yang namanya rezeki kita nggak tahu, ya. Suami itu uangnya banyak, dan ketika seorang istri punya penghasilan, kadang Allah menguji seorang suami pekerjaannya sulit. Dan disitulah ketika seorang istri sudah punya penghasilan, kita harus membantu seorang suami yang keadaannya sedang kesulitan masalah keuangan. Jadi jangan pernah pelit jadi seorang istri, jangan pernah menggenggam. Karena apa? Ketika suamimu sudah berdoa, ya Allah, saya nggak ridho dengan bisnis istri saya, ya Allah, saya nggak ikhlas dengan jalannya bisnis istri saya, maka apa? Maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Itu sangat sangat menghambat jalan bisnis kita. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis NASA, kita juga harus berbaik hati kepada suami. Ketika suami lagi butuh, istri lagi punya uang, apa salahnya kita bantu? Jangan berpikir
Ini kan tugasnya memberikan nafkah. Bulan ini suamiku tidak memberikan nafkah, berarti apa? Bulan ini suamiku nggak boleh makan di rumahku, itu salah. Ketika seorang istri punya penghasilan, apa salahnya bergantian? Kamulah yang membantu seorang suami. Jadi jangan pelit sama suami. Jangan ingin diberi, tapi beri. Saya itu sekarang itu terang-terangan, ketika penghasilan saya sekian, saya bilang sama suami, wahai suamiku, inilah penghasilan istrimu. Jadi misalkan kamu mau pakai silakan, tapi dalam tanda kutip saya tulisnya hutang. Bukannya saya pelit ya, karena apa? Uang ini nanti buat masa depan anak-anak juga. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, NASA itu peluangnya sangat bagus kalau memang kita mau fokus di bisnis NASA. Karena apa? Bisnis NASA itu sangat-sangat mudah. Bagi saya itu mudah. Karena apa? Karena di bisnis NASA itu tidak menguntungkan atasan. Tidak menguntungkan atasan. Karena di bisnis NASA itu siapa yang berjuang, dia yang mendapatkan hasil. Tapi di MLM yang sebelumnya saya jalani, itu sangat-sangat merugikan. Karena apa? Saya yang capek berjuang, saya yang capek mengikuti seminar, saya yang omsetnya bagus, tapi kok saya yang hasilnya sedikit, kok yang atas lebih banyak. Ketika saya mengenal bisnis NASA, makanya saya melepas semua MLM yang saya jalani sebelumnya. Ternyata NASA itu sistemnya sangat luar biasa, sangat-sangat beda sekali dengan bisnis MLM yang lain. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mengikuti seminar itu adalah jantungnya di bisnis NASA. Tanpa adanya pertemuan, kita seperti orang yang kehilangan arah. Kalau misalkan contohnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu nih jalannya, ya maka kita akan tersesat atau kita akan bingung, apalagi kalau kita itu malu bertanya. Begitu juga dengan bisnis. Pertemuan itu adalah jantungnya di bisnis NASA. Kalau kita sudah mengikuti pertemuan, maka banyak sekali aura positif yang didapatkan, terutama motivasi orang yang sudah sukses di bisnis NASA. Karena saya juga dulu sama, saya memulai bisnis NASA itu jadi orang itu benar-benar pemalu. Saya itu penakut jadi orang, bahkan sekolah aja saya lebih banyak nyonteknya dibandingkan mikirnya. Saya itu sekolah benar-benar dibilang bodoh-bodoh. Tapi ketika saya lulus sekolah SMA dan saya saya juga kuliah juga. Kuliah pun saya nggak pernah banyak mikir, tapi malah banyak nyonteknya juga. Karena apa? Kuliahnya saya itu nggak fokus belajar. Kuliahnya saya ya cuma nongkrong-nongkrong di mall, istilahnya cuma gaya-gayaan. Terus karena saya kuliah juga sambil bekerja juga, karena saya kerjanya kan system off juga, masuk jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Saya kuliah juga jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Dan waktu saya itu sangat terbatas untuk santai-santai waktu itu. Jadi kuliah juga saya istilahnya nggak terlalu fokus dah. Tapi sekarang penyesalan buat diri saya, ternyata ilmu itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya di bisnis NASA itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama dari rekening kebaikan juga dan ilmu-ilmu lainnya. Itu sangat membuat saya yang dulunya menjadi orang pemalu, menjadi orang penakut, sekarang menjadi orang pemberani dan menjadi orang yang siap akan tantangan dan siap sukses di usia muda. Jadi nggak ada kata terlambat. Mbak, usia saya tak lagi muda. Nggak apa-apa. Karena apa? Di bisnis NASA itu tidak memandang usia. Di bisnis NASA itu bukan orang kaya yang bisa sukses, bukan orang pintar yang bisa sukses. Jarang sekali ya, mungkin bagi yang saya tahu ya, di bisnis NASA itu kebanyakan itu hampir 60% atau berapa itu orang yang memulai bisnis NASA itu adalah orang yang memulai dari nol, bukan orang yang kalangan orang atas atau orang berada. Karena saya juga sama, saya memulai bisnis NASA itu dari nol. Mulai bisnis NASA itu benar-benar dari modal hanya waktu itu starter kit 150.000. Dan akhirnya keuntungan bisnis NASA itu selalu saya putar lagi keuntungannya sampai sekarang mungkin ya istilahnya
bisa mempunyai uang puluhan atau ratusan ya, karena uang saya di stok produk juga, dan alhamdulillah saya juga sudah mempunyai cabang stokis B1438 juga yang ada di Cikarang juga ada, Jakarta Cilincing ada, dan Serang Banten juga ada. Dan sekarang saya lebih fokus membimbing tim dan fokus kepada keluarga. Pengalaman yang mengesankan dalam proses menuju stokis bagi saya itu, pertama saya itu datang ke rumah Mas Adit yang ada di Banjarnegara. Itu saya itu ingin tahu perjalanan Mas Adit, perjalanan Mas Rohidin, perjalanan Mas Agus juga. Waktu itu saya sama frontline saya yaitu Mbak Siti Soleha, saya berdua datang ke Banjarnegara. Posisinya saya nggak pernah pergi jauh. Saya nggak pernah yang namanya pergi sampai ke daerah Jawa, bahkan ke daerah Jawa. Jangankan ke daerah Jawa, ke daerah Karawang atau lainnya pun saya belum pernah. Bahkan saya pun waktu pertama ke Banjarnegara, waktu itu tahun 2016, saya itu nggak tahu yang namanya terminal itu seperti apa. Karena saya memang tinggal di desa atau tinggal di kampung, dan saya nggak pernah yang namanya masuk-masuk ke terminal. Bahkan pas waktu saya pertama ke Banjarnegara itu, waktu itu ada acara gebiar motivasi di Banjarnegara, saya ikuti, dan di sana yang ngisi itu Fahana, direktur NASA langsung. Dan saya itu nanya sama Mas Adit, Mas, saya ke Banjarnegara naik apa ya, karena memang saya nggak pernah pergi-pergi jauh. Akhirnya Mas Galih, kakaknya Mas Adit, mengarahkan saya, kamu ke terminal Cikarang aja, nanti kamu di sana pesen tiket atau apa gitu ya ke terminal. Saya bilang saya nggak pernah masuk ke terminal, dan kalau dari dari pas pintu masuk terminal itu di mananya, saya bilang gitu kan. Akhirnya beliau bilang masuk aja, nanti kamu bakalan tahu, kamu tanya-tanya. Dan di situ saya tanya-tanya, dan posisinya saya itu waktu itu punya uang hanya 150.000 untuk ongkos ke Banjarnegara. Bahkan untuk ikut acara gebiar motivasi pun saya nggak punya uang untuk bayar gebiar motivasi. Dan Mas Adit bilang nggak apa-apa, kamu nggak ada uang, nanti bisa pakai uangku dulu, yang penting kamu ikut acara seminar. Dan saya berangkat sama frontline saya Mbak Siti Soleha. Di perjalanan pun karena saya nggak pernah ke daerah Jawa, saya selalu tanya sama yang naik bus bareng saya, dan saya tanya sama keneknya, ini sudah sampai mana, ini udah sampai mana. Kami itu nggak tidur berdua karena kami takut takut nyasar gitu kan. Akhirnya pas sampai di Brebes kalau nggak salah itu saya mau beli makan tapi uangnya takut kurang. Akhirnya saya sama Mbak Siti Soleha itu hanya beli pop mie satu berdua, itu makan satu berdua. Karena apa? Uangnya takut kurang, nanti buat pulang bagaimana. Dan di situ saya sama Mbak Siti Soleha sambil promo-promo di Facebook juga. Alhamdulillah closing juga, closing Kolaskin dan closing apa ya waktu itu saya lupa. Dan udah lewat Brebes, mobilnya jalan lagi, saya mau tidur, saya takut kelewat. Akhirnya saya tanya lagi sama kenek di bus itu, saya bertanya, Pak, ini udah sampai mana ya? Mbaknya mau turun di mana? Saya bilang turun di Banjarnegara, saya bilang gitu kan. Banjarnegaranya mana? Saya bilang saya nggak tahu, saya bilang gitu. Katanya suruh turunnya di lampu merah. Ya udah Mbak, masih jauh Banjarnegara mah, kata dia bilang gitu. Akhirnya saya coba tidur, tapi saya nggak tidur 100% karena saya takut kelewat. Saya dapat 15 menit kalau nggak salah. Saya bertanya lagi, Pak, ini udah sampai mana? Terus akhirnya salah satu penumpang angkot, bapak-bapak di belakang jawab, udah nggak apa-apa dek, nanti juga kamu kalau kelewat paling juga mentoknya ke Jogja. Saya bilang, Jogja sama Banjarnegara tuh jauhan, masa nggak tahu sih? Ya saya nggak pernah kemana-mana Pak, saya kan tinggal di Cikarang juga, saya nggak pernah pergi jauh, saya bilang gitu. Baru kali ini saya pergi jauh. Dan di situ Mas Agus WA,
Mbak Elia, coba kamu Sherlock, kamu sudah sampai mana? Saya bilang cara Sherlock gimana? Saya nggak ngerti karena apa? Jujur saya Facebook aja itu dibuatkan sama Mas Adit karena apa? Facebook saya itu dulu namanya Mamah Ayah. Ya, jadi saya tuh nggak ngerti. Saya tuh bener-bener gaptek. Walaupun saya kuliah, tapi saya itu di bangku kuliah tuh saya tidak diajarkan Facebook, saya nggak diajarkan WA. Jadi saya tuh bener-bener nggak paham. Dan akhirnya Mas Adit ganti saya Facebook dan nggak apa sih, Mas Agus bilang coba Mbak Elia lihat di kaca mobil itu udah tulisannya udah sampai mana, dan posisinya itu kalau nggak salah waktu itu jam 3 pagi karena berangkat sore sampai sana jam 4 subuh. Jam 3 pagi saya lihat di kaca itu udah embun terus kan, embunnya banyak banget, nggak kelihatan gitu kan. Saya bilang, Mas ini nggak tahu sampai mana, kataku bilang gitu, soalnya nggak kelihatan kacanya. Itu saya itu udah kayak orang mau nangis gitu, karena apa, saya itu nggak pernah pergi jauh dan posisinya kok kata saya apa ya, sampainya lama gitu, saya takutnya kelewat. Akhirnya Mbak Siti ngerti Sherlock dan dikirimin, dan alhamdulillah beberapa jam kemudian saya bertemu sama Mas Gali dan Mas Adit yang menjemput saya di lampu merah Klampok kalau nggak salah. Itu saya ke sana dan saya beristirahat di rumah Mas Adit, dan paginya saya mengikuti acara gebiar motivasi di Banjarnegara, dan saya di situ sangat termotivasi banget sama Pak Hana karena beliau juga di bisnis juga istilahnya enggak 100% lancar, ada banyak sekali kerikil-kerikil yang beliau beliau dapatkan juga, dan akhirnya di situ saya dapat motivasi, dan saya pulang dari gebiar motivasi pun saya belajar. Andika, terima kasih Mas Andika sudah mengajarkan saya hitungan VP walaupun sampai rumah saya lupa lagi karena memang saya itu daya ingatnya juga nggak terlalu ini banget ya. Jadi kayak saya kalau belajar itu cepet lupanya. Dan saya belajar di rumah Mas Andika, di situ saya sampai lupa makan, lupa mandi karena memang saya ingin sukses di bisnis NASA, dan saya sangat berterima kasih buat para sponsor dan upline yang ada di Banjarnegara yang sangat membantu kesuksesan saya di NASA dan mau membimbing saya. Sangat luar biasa sekali ilmunya buat Pak Ito, Mas Agus, Mas Rohidin, buat yang lainnya juga terima kasih banget, karena mungkin tanpa bantuan para upline yang ada di Banjarnegara mungkin saya nggak bakalan bisa nggak bakalan bisa seperti sekarang ini, nggak bakalan bisa menceklis impian-impian saya. Dan terima kasih juga buat jaringan saya under B1438 yang sangat luar biasa sekali, yang hebat-hebat semuanya, yang sekarang sudah beberapa banyak sudah menjadi seorang stokis. Dan alhamdulillah pulang dari gebiar motivasi saya bertemu sama suami, dan posisi di situ saya nangis ketika saya ketemu sama suami. Saya bercerita kepada suami, kok di sana laki-laki malah ngomong anak, istri malah online, saya bilang gitu. Nah disitulah ininya keluarga, karena apa, saling membantu. Terus saya bilang di sana itu orang kok sudah punya penghasilan besar tapi rumahnya sederhana banget, saya bilang gitu. Dan akhirnya suami bilang ternyata pulang dari acara gebiar motivasi yang ada di Banjarnegara kamu bisa merubah diri kamu akan lebih baik lagi, bahwa mencari uang itu tidak semudah menghabiskan uang. Jadi seperti itu. Dulu itu saya itu sangat boros istilahnya, inginnya senang-senang, dan ketika saya sudah memulai mempunyai penghasilan di NASA, malah sekarang itu saya bisa mengirit keuangan. Karena apa, mencari uang itu ternyata memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi buat teman-teman semuanya, ya sukses itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita mau sukses, itu kita harus benar-benar berusaha, benar-benar berjuang, pepet sponsor, pepet upline, karena beliau adalah guru kita di bisnis NASA, dan beliau adalah orang tua kita di bisnis NASA. Kalau kalian diarahkan untuk mengikuti seminar atau mengikuti pertemuan, ikutilah apa kata beliau, karena apa? Suatu saat nanti kesuksesan yang teman-teman dapatkan itu akan teman-teman rasakan, karena apa, itu
untuk menuju sebuah kesuksesan. Jadi pengalaman saya itu sebelum menuju stokis yang paling mengesankan itu yang tadi yang ke Banjarnegara itu, karena saya belum pernah ke daerah Jawa, sampai masuk ke terminal aja saya itu nggak tahu gitu kan, karena saya belum pernah pergi jauh. Jadi buat teman-teman yang mau sukses di bisnis NASA, kuncinya adalah fokus, yakin. Karena apa? Usaha tak akan mengkhianati hasil. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Ketika orang yang tidak suka dengan teman-teman itu mengucilkan atau memberikan masukan negatif, nggak apa-apa. Doakan beliau, ya Allah, hari ini saya dikucilkan, hari ini atau saya dihina dengan kata-kata negatif. Saya yakin ya Allah, Engkau akan membantu saya menuju kesuksesan saya. Karena apa? Engkau nggak akan tidur. Allah itu nggak tidur. Jadi buat teman-teman yang ingin sukses di bisnis NASA, fokus, 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 dan fokus. Ikuti arahan sponsor, ikuti arahan upline. NASA itu adalah bisnis yang sangat luar biasa. Di saat sekarang ini banyak sekali pengangguran, karena apa? PT-PT itu banyak yang tutup atau tidak beroperasi atau tidak aktif. Tapi di bisnis NASA itu sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Produk NASA itu seperti kacang goreng. Jualan produk NASA itu sangat mudah sekali. Karena jualan produk NASA itu sangat mudah bagi saya. Karena apa? Saya melihat tim aja itu promo, karena dia dia promo di online dan dialihkan ke Shopee untuk pembayarannya COD, dan itu hasilnya juga sangat luar biasa sekali. Karena sekarang lagi seperti ini tuh orang jarang sekali mau keluar rumah dan maunya itu bayar di tempat dan yang lainnya. Di NASA itu sangat mudah sekali jualannya itu, walaupun harganya lumayan mahal tapi kualitasnya sangat-sangat luar biasa. Jadi penjualan produk NASA itu sangat mudah diterima oleh kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah. Karena produk NASA bagi saya itu produknya itu sangat terjangkau dan manfaatnya juga sangat luar biasa sekali. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau sukses di bisnis NASA, ikuti arahan sponsor, ikuti arahan upline. Ketika sponsor kalian itu bilang kamu ikut pertemuan, bukan berarti dia itu memaksakan kamu, tapi apa? Kamu harus mengikuti pertemuan, karena di pertemuan itu banyak sekali motivasi-motivasi positif yang akan merubah yang tadinya orangnya penakut, yang tadi orang pemalu, yang tadinya orang yang tidak pintar, menjadi orang yang sangat luar biasa. Itu saya berkaca kepada diri saya pribadi. Saya orangnya pemalu, saya orangnya penakut, saya orangnya baperan. Ketika di bisnis NASA, saya sangat-sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan akhirnya saya sekarang tidak ada kata malu buat diri saya dan tidak ada kata takut buat diri saya. Bahkan saya bilang, saya berani akan yang namanya tantangan. Karena apa? Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sebuah kesuksesan. Ketika sekarang misalkan kita menjual produk, kita tidak closing, ya nggak apa-apa, kita nikmati aja. Tapi kita dalam hati kita berdoa, ya Allah, mungkin hari ini bukan rezeki, esok atau lusa Engkau akan membuka jalan rezeki saya. Dan saya yakin rezeki saya esok atau lusa lebih banyak lagi. Jadi ketika teman-teman juga dikasih arahan negatif sama namanya kita hidup bertetangga, ya misalkan tetangga nggak suka atau saudara nggak suka karena kita hidup susah, jadi diomongin, ya nggak apa-apa, doakan mereka. Jadi jangan balas dengan keburukan. Ketika kita dikasih keburukan, balaslah dengan sebuah kebaikan. Karena apa? Kuncinya itu satu. Ketika keburukan dibalas dengan keburukan, maka pikiran kita pun akan berpengaruh. Akhirnya apa? Yang tadinya kita fokus akan buyar dan membuat kita down. Jadi kunci sukses di bisnis NASA itu pepet sponsor, pepet upline, ikuti semua pertemuan, praktek ilmunya. Jangan sampai ketika kita mengikuti pertemuan tapi kita tidak praktek ilmunya, sama aja, nggak akan ada hasil. Karena apa?
pertemuan adalah jantungnya di bisnis NASA. Tapi ketika ilmu dari pertemuan teman-teman tidak praktekkan, maka hasilnya pun tidak akan ada. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau merasakan hasil dari pertemuan, ya maka prakteklah ilmunya. Kalau belum praktek, ya sekarang praktek. Nggak ada kata terlambat. Jadi Mbak, misalkan saya itu udah 2 tahun di NASA, saya udah 4 tahun di NASA, atau saya udah bertahun-tahun di NASA, tapi kok saya nggak sukses-sukses. Bukannya kamu menyalahkan sponsormu, tapi bukannya kamu menyalahkan upline-mu, tapi kamu menyalahkanlah dirimu sendiri. Kenapa? Mungkin ilmu yang sudah diberikan sama sponsormu, ilmu yang sudah diberikan sama upline-mu, mungkin belum 100% kamu praktekkan. Saya yakin kalau ilmu yang sudah diberikan sama sponsor dan upline teman-teman praktekkan, maka akan ada hasil yang sangat luar biasa. Karena apa? Ilmu di NASA itu nggak ada ilmu sesat. Ilmu di NASA itu sangat luar biasa, sangat merubah diri saya pribadi itu lebih baik lagi, lebih bisa menghargai yang namanya waktu, lebih bisa menghargai yang namanya keluarga, lebih bisa menghargai istilahnya hal terkecil. Jadi seperti itu. Jadi di NASA itu ilmunya sangat luar biasa. Kalau teman-teman mau praktekkan, maka akan ada hasil. Banyak yang pulang dari acara seminar itu closingannya membludak banyak. Karena apa? Dari acara seminar itu adalah salah satu bukti kepada orang yang tidak percaya akan kesuksesan di bisnis NASA. Jadi misalkan kita itu lagi seminar NDO atau seminar KDI Plus, kita tulis branding di Facebook atau di status WA, saya sedang seminar, maka di situ orang akan memperhatikan kita. Dan nanti ketika kita sudah pulang dari seminar, kita bisa merubah sikap kita bisa merubah dari tutur bahasa kita yang tadinya negatif jadi lebih positif, maka orang memandang akan lebih baik lagi, dan orang akan lebih mudah percaya bahwa kita adalah penjual atau distributor NASA resmi. Jadi seperti itu. Banyak banget pulang dari seminar closingannya membludak. Karena apa? Auranya sangat positif. Karena aura seminar itu sangat luar biasa. Anak saya pun yang sekarang baru usia 2 tahun, ketika saya bilang semangat pagi, dia itu langsung jawabnya itu semangat banget pokoknya dah. Sampai anak saya yang nomor 1 itu kalau ditanya orang, mamahnya kerja di mana? Di NASA. NASA itu apa? NASA yang jual crystal egg. Oh gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan suami bilang, ayah nggak punya uang buat beli sesuatu, nggak apa-apa, uang mama banyak kok. Jadi ayah nggak usah takut. Karena apa? Uang mama lebih banyak dibandingkan uang ayah. Jadi seperti itu. Jadi apa ya? Anak kecil pun bisa menilai gitu. Tapi bukan hal negatif ya, istilah kasarnya lebih banyak aura positifnya gitu. Jadi praktek ilmu yang diberikan kepada sponsor, praktek ilmu yang diberikan kepada upline. Yang belum praktek ilmunya, segeralah praktek, pepet sponsor, pepet upline. Karena apa? Sponsor dan upline adalah orang tua kita di bisnis NASA. Kalau sponsor dan upline tidak mau membimbing kamu pasti akan seperti orang yang kehilangan arah. Karena apa? Pepetlah sponsor dan upline yang aktif. Sponsor dan upline yang aktif itu apa? Sponsor dan upline yang aktif itu sponsor dan upline yang mau membimbing. Tapi kita harus mengerti juga, ketika misalkan kita lagi mau bimbingan sama sponsor atau upline, kita WA sponsor atau upline, misalkan kita WA, assalamualaikum mas upline lagi ngapain, saya mau konsultasi gini, misalkan gak dijawab, kita jangan sakit hati ya. Karena apa? Sponsor dan upline itu tidak hanya melayani konsultasi 1-2 orang saja. Dan sponsor dan upline itu juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau misalkan responnya itu lambat, ya kita harus mengerti, mungkin sponsor dan upline kita itu lagi sibuk. Atau mungkin apalagi wanita ya, misalkan mungkin sponsor kita itu lagi urus anak atau apa, kita harus mengerti. Jadi kalau misalkan kita mau sukses di bisnis NASA, yang harus aktif yaitu adalah kita. Karena apa? Kita yang butuh ilmu, sponsor dan upline. Jangan inginnya disuapin terus. Jangan inginnya sponsor dan upline yang menunggu
sponsor yang dan atau upline yang menjapri kita terus pengennya seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman yang butuh bimbingan sponsor dan upline, maka teman-temanlah yang harus aktif bertanya kepada mereka. Jangan menunggu mereka japri kita duluan. Karena apa? Mereka itu tidak hanya mengurusi satu jaringan saja. Karena apa? Jaringan mereka juga banyak yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan oh iya upline-ku atau sponsorku itu kok apa sih namanya? Kok nggak pernah ikut aku ke home sharing, kok nggak pernah ya bantu aku untuk di pertemuan kayak contohnya paling kecil home sharing ya. Karena saya sendiri, saya hampir 5 tahun di NASA, mohon maaf, saya hampir 5 tahun di NASA, saya home sharing didampingi sama Mas Adit, itu hanya berapa ya? Kalau nggak salah itu hanya 1 kali di rumah saya didampingi. Sebelumnya saya itu belajar mandiri. Lebih banyak membuktikan kepada sponsor dan upline saya bahwa dengan arahan beliau walaupun hanya lewat online, saya bisa membuktikan, saya bisa membimbing jaringan saya. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa besar di NASA di Cikarang. Itu bahkan saya home sharing sama Mas Rohidin selaku upline saya pun belum sama sekali saya mengadakan home sharing di tempat saya atau di rumah saya. Karena apa? Saya kalau ada kendala atau kesulitan dalam membimbing tim, lebih baik saya konsultasi terlebih dahulu. Sekiranya saya tidak mampu, baru saya meminta bantuan kepada sponsor atau upline untuk turun tangan. Tapi kalau selagi saya masih mampu, saya lebih baik, lebih fokus saya bimbingan kepada sponsor dan upline, dan arahan beliau saya sampaikan kepada tim saya atau saya praktekkan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan Mbak, aku mau ikut home sharing, Mbak, aku mau mengadakan home sharing, aku ingin didampingi sama sponsor dan upline-ku. Oke, kalau sponsor dan upline-mu bisa, silakan. Tapi kalau misalkan sponsor dan upline-mu jauh, jangan dipaksakan mereka untuk hadir di acara pertemuan itu. Karena apa? Kamu kan bisa praktek ilmu yang sudah mereka berikan. Contohnya itu, misalkan kamu sudah mengikuti home sharing dengan sponsor dan upline-mu, maka ilmunya itu harus kamu benar-benar benar-benar kamu terapkan ketika kamu nanti sudah pulang dari situ atau kamu praktekkan. Maka kamu akan belajar pelan-pelan membuat home sharing sendiri, membuat home sharing mandiri. Jangan inginnya, Mbak, aku mau home sharing tapi aku maunya ditemenin sama sponsor dan upline-ku, tapi sponsor dan upline-ku nggak bisa, jadi aku nggak mau ngadakan home sharing. Jangan seperti itu. Karena apa? Kita harus lebih paham, oh iya, sponsorku punya kesibukan, upline-ku punya kesibukan. Kalau mereka nggak bisa, nggak jadi masalah. Saya itu di Cikarang seperti itu. Saya 2016 di Cikarang itu seperti itu. Saya itu nggak memaksakan sponsor atau upline saya untuk hadir di acara pertemuan yang saya buat atau acara home sharing. Saya itu lebih banyak praktek ilmu yang beliau berikan kepada saya. Akhirnya 1-2 orang yang hadir di home sharing, dan selanjutnya lebih banyak lagi, dan akhirnya saya lebih terbiasa mandiri tanpa harus sponsor dan upline mendampingi saya gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengadakan home sharing, tinggal teman-teman konsultasi kepada sponsor dan upline bagaimana caranya saya memulai home sharing. Kalau memang sponsor dan upline-mu jauh, ya tinggal minta ilmunya aja. Awalnya saya harus membuat home sharing seperti apa gitu. Jadi jangan mengandalkan sponsor dan upline untuk menemani kamu home sharing. Jadi seperti itu ya. Jadi saya itu 2016 sampai sekarang itu setiap mengadakan home sharing itu saya belajar mandiri. Tapi saya kalau misalkan ada kendala yang membuat pecahkan masalah lagi, atau saya sudah tidak bisa berpikir lagi, baru saya akan libatkan sponsor dan upline saya untuk membantu. Dan sangat-sangat luar biasa sekali buat sponsor dan upline saya yang sangat berjasa buat saya, yang sangat luar biasa. Karena yang tadinya saya pemalu menjadi seorang pemberani, yang tadinya saya penakut menjadi seorang yang luar biasa.
Bagi saya, NASA adalah bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut akan yang namanya kegagalan, karena kegagalan adalah jalan menuju sebuah kesuksesan. Ketika teman-teman sekarang belum berhasil menjadi seorang stokis, ketika teman-teman sekarang misalkan susah untuk fokus di NASA, mulailah dari sekarang itu merubah diri teman-teman harus bisa lebih baik lagi. Karena 99% orang sukses di NASA itu karena sikap. Kalau sikap kita baik, kalau sikap kita itu sudah membuat orang itu lebih percaya sama kita, maka kita akan mudah untuk jalannya menuju sebuah kesuksesan. Jadi buat teman-teman yang sudah mempunyai jaringan, rangkul tim, karena tim bagaikan nadi kita. Jadi kalau misalkan kita mempunyai tim yang ngeyel, kita mempunyai tim yang susah diarahkan, ya udah nggak apa-apa, kita fokus ke yang lain. Karena apa? Daripada bocor energi, jadi kita fokus ke yang mau diarahkan. Maka jalan kesuksesan itu lebih mudah. Jadi seburuk apapun sponsor, seburuk apapun upline-mu, beliau adalah orang yang mengenalkan kamu di bisnis NASA. Beliau adalah orang yang berjasa di bisnis NASA. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan sponsor dan upline itu tidak merangkul kalian karena mereka sibuk dengan kesenangannya sendiri atau sibuk dengan tugasnya masing-masing, nggak apa-apa, tinggal teman-teman itu membuktikan bahwa teman-teman akan bisa lebih baik di NASA. Karena biar bagaimanapun sponsor dan upline-mu adalah orang yang berperan mengenalkan kamu di bisnis NASA. Jadi seperti itu, lebih banyak membuktikan. Setiap acara seminar, ilmunya teman-teman harus pelajari, teman-teman harus pahami, dan setelah pulang dari seminar teman-teman harus praktekkan kepada tim. Dan jangan pernah pelit yang namanya ilmu. Jangan pernah pelit yang namanya ilmu. Karena kalau kita pelit sama ilmu, bagaikan pisau yang dipakai tapi tidak diasah. Jadi kalau kita pelit sama ilmu, maka ilmu nanti yang ada malah lupa. Karena manusia itu lebih banyak lupanya dibandingkan ingatnya. Itu saya, mohon maaf, itu saya lebih banyak lupanya dibandingkan ingatnya. Makanya saya itu tidak mau pelit sama ilmu, biar supaya ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk banyak orang. Dan buat teman-teman semuanya, kunci sukses di bisnis NASA, fokus kepada sistem. Karena sistem itu akan mempermudah jalannya menuju sebuah kesuksesan. Dan kalau misalkan teman-teman mau sukses, minta doa dan ridho orang tua yang belum menikah, atau yang sudah menikah, minta doa ridho suami. Karena mereka adalah orang yang sangat berperan menuju sebuah kesuksesan. Itu bagi saya, karena ridhonya orang tua, ridhonya suami itu sangat-sangat luar biasa sekali, sangat memudahkan jalan saya menuju sebuah kesuksesan. Bentar. Jadi saya juga mungkin kalau nggak fokus di NASA, nggak mungkin saya mempunyai ruangan seperti ini. Ini admin saya. Ini ruangan stokis saya. Mohon maaf ya, bukan saya mau pamer. Ini sedikit saya yang mau ini ruangan stokis saya yang ada di lantai 2. Karena lantai bawah itu khusus ruangan santai dan kamar. Dan kalau misalkan teman-teman mempunyai impian, tulis impiannya seperti ini dan tempel di tembok. Ini buat motivasi, ini impian saya. Impian 2020 saya mempunyai rumah, insya Allah secepatnya akan terchecklist. Impian 2022 saya ingin mempunyai mobil baru, karena mobil Brio pingin saya ganti gitu ya. Dan impian selanjutnya itu, sebelumnya saya ingin mengumrohkan orang tua saya, mertua, dan insya Allah secepatnya akan terchecklist semuanya dengan izin Allah. Dan di sini saya tulis dengan izin Allah saya pasti bisa.
Dan kalau misalkan Mbak Elia, apa buktinya Mbak Elia itu pernah mengikuti seminar yang ada di NASA? Ini contohnya beberapa sertifikat. Ini sertifikat NDO 12 Februari 2017 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan yang tadi saya bilang, saya pernah mengikuti seminar yang ada di NASA. Iya, ini buktinya, ini sertifikatnya. Ini sertifikat NDO yang ada di Jakarta. Dan ini sertifikat NDO juga yang ada di Jakarta juga. Ini yang pertama saya ikutin 4 Desember 2016. Dan yang kedua saya ikuti 12 Februari 2017. Walaupun saya sudah pernah mengikuti acara NDO, tapi tetap saya itu kayaknya nggak mau ketinggalan seminar lagi gitu. Jadi walaupun saya sudah ikut, saya mengikuti lagi seminar. Dan di sini saya mengikuti One Day KDI juga. Ini mungkin Mas Adit kalau melihat sertifikat ini ketawa ya. Ini sertifikat saya waktu itu pertama ikut KDI Plus di Purwokerto waktu tanggal 11 sampai 13 Agustus 2017. Dan ini waktu itu saya tidak dibuatkan sertifikat. Akhirnya ada sertifikat kosong, gak ada namanya, gak ada tanda tangannya. Saya minta sertifikat karena apa? Saya ikut seminar. Bukti kepada suami adalah sertifikat. Kalau saya nggak punya sertifikat, berarti apa? Takutnya nanti suami malah berpikir, mana bukti kamu ikut seminar? Dan akhirnya ada sertifikat kosong. Ini tulisan tangan Mas Adit. Tulisannya naik gunung ya. Ini tulisan tangan Mas Adit. Dan ini ada beberapa tanda tangan Mas Adit. Ada tanda tangan Pak Joni juga, Humas NASA. Ada tanda tangan Pak Ito juga. Ini tanda tangannya yang paling spesial itu adalah saya. Karena apa? Yang lain itu tanda tangannya sudah printan atau kopian gitu ya istilahnya. Kalau saya itu tanda tangannya langsung pakai spidol. Jadi ini yang sangat berkesan buat diri saya ketika waktu itu ikut acara KDI Plus pertama saya mengikuti di Purwokerto. Dan saya nggak dapat sertifikat. Akhirnya inilah buktinya, tangan beberapa tanda tangan dari Pak Ito dan Pak Joni juga dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman, seminar itu sangat penting karena apa? Seminar itu banyak sekali membawa aura positif. Dan ini saya manajer, silver manager, gold manager. Ini saya stokis saya. Waktu itu saya stokis tesnya bareng sama Mas Dimas. Ini sertifikat file manager emerald. Ini sertifikat diamond dan alhamdulillah sekarang saya udah di posisi diamond director. Jadi ini semua benar-benar real dari hasil NASA. Ini ruangan stokis saya ada di lantai atas ya. Ini semua saya bangun benar-benar 100% hasil dari bisnis NASA. Jadi buat teman-teman itu jangan pernah takut yang namanya membuat impian. Jangan pernah takut melangkah. Karena apa? Sukses itu tergantung bagaimana kita. Kalau kalian mau sukses itu harus benar-benar fokus. Jalannya itu harus lurus. Kalau kita mau menuju sebuah kesuksesan harus lurus kepada titiknya. Jangan ketika kita mau menuju sebuah kesuksesan kita belok kiri, belok kanan, atau misalkan di bulan puasa. Terus kita itu sebelum bulan puasa kita fokus di NASA. Akhirnya setelah bulan puasa orderan NASA itu mulai menurun, misalkan kita itu jualan yang lain gitu kan, barang-barang yang lain. Kalau teman-teman belum menjadi seorang stokis, kalau teman-teman belum ada di titik aman pertama, itu jangan jualan gado-gado atau jangan jualan produk lain. Fokus dulu. Kalau sudah di titik aman pertama, teman-teman sudah mempunyai admin, teman-teman sudah punya penghasilan yang mencukupi, istilahnya teman-teman mau buka usaha baru pun gak jadi masalah, tapi jangan dikelola sendiri, maka akan capek. Karena apa? Nanti akan terkecoh dan akhirnya apa? Bisnis nasanya tidak fokus.
Jadi seperti itu. Jadi mendingan fokus di satu bisnis, dan ketika teman-teman sudah benar-benar bisnis itu sudah luar biasa sekali, mau buka usaha lain, itu silakan. Tapi kalau bisa yang mengelola adalah orang lain, kita hanya yang punya toko atau mempunyai bisnis baru itu hanya memantau saja. Jadi jangan mau capek. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, sukses, 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 dan sukses. Karena sukses adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih untuk sukses di bisnis NASA, maka kuncinya adalah fokus. Fokus ke satu bisnis, fokus menuju titik kesuksesan. Maka suatu saat nanti perjalanan teman-teman yang tadinya terhambat oleh kerikil-kerikil kecil itu akan menjadi sebuah cerita ketika sukses nanti. Saya pun begitu. Ketika dulu belum menjadi seorang stokis, ketika saya belum punya penghasilan di NASA, ketika saya masih berjualan di MLM, masih gabung di MLM lain sebelum di NASA, itu sangat berbeda sekali. Yang dulunya saya pemalu, yang dulunya saya penakut, yang dulunya saya itu lebih banyak dikasih masukan negatif oleh, jangankan kalau kita nggak punya uang ya, jangankan orang jauh, orang dekat pun akan menjauh. Tapi ketika teman-teman punya uang, ketika teman-teman sukses, jangankan orang jauh mendekat, orang dekat pun akan merangkul. Jadi seperti itu. Kunci sukses di NASA adalah fokus, manut sama sponsor, manut sama upline, ikuti arahan sponsor, ikuti arahan upline, ikuti seminar, bimbing tim. Jangan sampai ketika kita mendaftarkan tim tapi kita tidak mau membimbingnya, maka apa? Tim muntaber, kita dianggap gagal. Jadi seperti itu. Jadi apa? Sesuai sama janji teman-teman, ketika mendaftarkan tim, saya akan membimbing kamu menuju sebuah kesuksesan. Dan bagaimana tim bisa percaya bahwa di NASA itu akan membuat sukses? Yang harus membuktikan adalah kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah membuktikan hasil di NASA, maka tim akan menduplikasi. Tapi kalau misalkan kita janji sama tim akan mensukseskan dia di NASA, akhirnya apa? Sikap kita buruk, atau misalkan kita malah nggak pernah mengikuti seminar, kita nggak pernah mengikuti pertemuan, maka apa? Tim itu akan menduplikasi kita. Walaupun kita tidak mengajarkan, kamu jangan mengikuti jejakku ya, karena jejakku salah. Kan di NASA itu sistemnya duplikasi. Sistem di NASA itu adalah duplikasi. Walaupun kita tidak memberikan masukan kepada tim jangan mengikuti jejak kita, maka jejak kita pun akan terikuti tanpa kita sadari. Karena apa? Di NASA itu sistemnya duplikasi. Sistem di NASA itu duplikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bersikapnya negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Ketika teman-teman mencontohkan negatif, maka hasilnya pun negatif. Tapi kalau teman-teman mencontohkan, saya mengikuti pertemuan nih, pulang dari pertemuan saya merubah diri saya lebih baik lagi. Contohnya cara berpakaian saya, misalkan yang tadinya sering memakai baju-baju yang tidak sopan, akhirnya ketika pulang seminar saya lebih banyak memakai baju sopan, istilahnya suami lebih percaya, maka apa? Tim akan menilai kita itu sangat-sangat positif. Tapi kalau misalkan kita itu pulang dari seminar, kita malah melawan suami, malah merasa dirinya itu paling pintar, suami misalkan contohnya ya, kita pulang home sharing, kita mau mengikuti home sharing, terus nggak diizinin sama suami. Akhirnya pas waktunya suami mengizinkan, misalkan, wahai suamiku, aku mau mengikuti pertemuan, izinkan saya, karena apa? Saya yakin pulang dari pertemuan saya akan bisa lebih baik lagi. Dan di situ suami memegang ucapan kamu, dan pulang dari situ kamu harus membuktikan. Karena apa? Ada contohnya dari jaringan saya, itu pulang seminar, sebelum mendapatkan izin dari suami mengikuti seminar, itu dia itu janji sama suami akan merubah dirinya lebih baik lagi dan yang lainnya. Dan ketika dia pulang seminar, ternyata apa? Dia pulang seminar, suaminya belum makan, dia nggak sopan sama suami. Dia bilang gini, aku capek, kamu nggak tahu aku 1 hari itu belajar. Kamu sedikit dong misalkan makan ambil sendiri atau apapun. Terus pagi-pagi bangun tidur yang biasanya nyeduhi kopi suami, ini tidak, lebih banyak
main HP-nya dibandingkan mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu. Dan akhirnya apa? Pikiran suami itu negatif. Kok seminar di NASA itu malah membawa aura negatif ya? Karena apa? Kok istri saya bukannya lebih baik malah lebih buruk. Nah, di situ kalau misalkan kita sudah mengikuti seminar, kita sudah mengikuti pertemuan, kita harus merubah diri kita itu bisa lebih baik lagi, terutama dari bahasa kita, agar lebih lembut lagi kepada suami. Kedua, cara berpakaian kita. Ketiga, lebih ramah lagi kepada suami. Misalkan kita pulang home sharing, terus suami menjemput kita, dan sampai rumah, wahai suamiku, kamu sudah ngopi belum, misalkan gitu, kamu sudah makan belum? Kalau memang belum, sebentar ya, aku akan buatkan kamu kopi. Jadi kayak gitu. Dan misalkan suami pulang kerja capek, kamu harus menyediakan air. Karena terutama bagi saya, ketika saya suami pulang kerja, saya selalu menyediakan air 1 gelas. Karena apa? Air itu bagaikan penenang ketika di saat lelah. Jadi jadikanlah rumahmu surgamu, buatlah sebuah kenyamanan. Karena apa? Ridho suami itu juga sangat berperan sekali. Jadi kalau misalkan kamu sudah mengikuti seminar di NASA, rubahlah sikapmu harus lebih baik lagi, tutur bahasamu harus lebih sopan lagi. Kamu harus bisa menghargai suami agar suami mendoakanmu yang lebih positif lagi.